Halo para pendengar dimanapun kalian berada, balik lagi di channel Gear Shopper. Oke, dalam video kali ini kita akan kembali membahas tentang Alan Berserk of Gluttony. Dalam part sebelumnya kita sudah mengetahui kalau Fate telah bertemu kembali dengan ayahnya yaitu Dean Carpet. Dan saat ini Dean menyarankan agar Fate tidak mengusik monster yang ada di gurun, karena memang makhluk itu adalah binatang suci yang pastinya akan sangat menyusahkan Fate kalau memang Fate ingin melawannya. Namun nampaknya nih Fate tidak akan mengindahkan peringatan dari Dean. Dia pun akan tetap melawan makhluk tersebut. Dalam part kali ini, panel cerita pun masih menyorot ke karakter Fate lagi. Setelah bertemu dengan Dean, Fate pun langsung menuju mansion utama lagi untuk berkumpul bersama dengan Ares dan Roxy. Nah, nampaknya Ares cukup kesal nih kepada Fate karena memang Fate itu sedikit terlambat untuk berkumpul. Bahkan Ares sampai berkata kalau lebih baik Fate itu nggak usah datang aja. Tentu, Fate pun hanya menanggapi protes Ares dengan santai, karena ya, dia udah tahu Ares selalu seperti itu. Namun yang lebih penting baginya sekarang adalah memberitahu Ares tentang keberadaan dari ayahnya di sini. Tapi untungnya, mereka tidak saling bertarung tadi, dan hanya sedikit berbagi informasi saja, terutama tentang Laine yang katanya baik-baik aja. Lalu Laine juga katanya ikut bersama dengan Dean atas keinginannya sendiri. Tapi tentu, mereka masih belum bisa memastikan hal tersebut, apakah itu memang benar adanya atau enggak. Kemudian, Fate pun mendapat informasi nih, kalau sebenarnya makhluk yang ada di tengah gurun wilayah Lancaster ini adalah binatang suci. Nah, setelah mendengarkan penjelasan itu, Ares pun cukup terguncang, terutama tentang monster yang akan mereka hadapi adalah binatang suci. Dia pun langsung berkata kalau memang seperti itu keadaannya, maka yang harus pergi melawan monster itu hanyalah Fate dan dirinya, sedangkan Roxy akan tetap tinggal di sini. Mendengarkan hal itu membuat Roxy sedikit kecewa nih. Dan hal itu juga berlaku sama Fate. Dia berkata kenapa Roxy itu nggak boleh ikut. Lagi pula dia akan melindungi Roxy sambil melawan monster itu. Tentu tindakan bucin yang tidak masuk akal dari Fate itu membuat Ares sedikit kesal. Dia berkata, kalau ini demi kebaikan Roxy juga. Ya, menurut Ares binatang suci bukanlah monster yang sekedar berada di teritorium A. Monster ini jauh lebih berbahaya, bahkan untuk orang-orang yang berada di teritorium A seperti Fate dan juga dirinya. Tentu, bahaya itu pasti akan bertambah bila mereka membawa Roxy. Dan Fate juga tahu kan resikonya, jika mereka melawan musuh yang sekuat itu, maka ada kemungkinan Fate juga bisa lepas kendali. Fate nggak mau kan memperlihatkan kondisinya yang seperti itu di hadapan Roxy. Mendengarkan hal itu, Fate pun berkata, kalau memang mereka juga butuh Roxy di sana. Ingat, selain monster itu ada juga Sandman yang katanya lebih agresif saat monster itu muncul. Jika membawa Roxy, maka mereka bisa lebih leluasa dan lebih fokus untuk menghadapi hewan suci itu dibandingkan tidak ada Roxy. Roxy bisa mengurus semua Sandman itu. Nah, ketika mendengarkan alasan masuk akal dari Fate, akhirnya Ares pun setuju nih buat membawa Roxy. Lalu mereka bertiga pun langsung pergi ke gurun, tempat di mana binatang suci itu berada. Namun bukan berarti Ares percaya sepenuhnya kepada Roxy. Sesampainya di gurun, mereka bertiga melihat ada beberapa Sandman yang cukup aneh. Bukan hanya warna dari Sandman-nya saja yang berbeda, tapi kekuatan dari Sandman itu juga sangat berbeda pada yang biasanya. Kalian bisa lihat status dari Sandman yang ini teman-teman. Ya, selain level dan kekuatannya yang cukup tinggi, Sandman yang terpengaruh oleh binatang suci itu memiliki skill khusus yang bernama Gale Sword dan regenerasi. Pantas saja Lecoix dan para anak buahnya cukup kesulitan untuk mengurus daerah Lancaster ini. Nah, di sini Ares pun berkata kepada Roxy, kalau sekarang dia akan memberikan Roxy sebuah ujian kecil. Jika Roxy melakukannya, maka setidaknya Roxy bisa mendapatkan sedikit kepercayaan darinya. Roxy diminta Ares untuk mengalahkan salah satu Sandman yang ada di dekat mereka dengan waktu 10 detik. Jika Roxy tidak bisa mengalahkannya dalam 10 detik, maka Roxy harus pulang sekarang juga. Tapi jika Roxy bisa melakukannya, maka mereka akan melanjutkan misi ini untuk mencari binatang suci itu. Tentu, Fate pun sedikit kesal dengan syarat dari Ares, karena memang syarat itu cukup keterlaluan. Namun nampaknya, hal itu nggak jadi masalah buat Roxy. Dia pun menyanggupi syarat yang diberikan oleh Ares. Dengan cepat, dia pun langsung melesat ke arah Sandman tadi, lalu melayangkan salah satu sayatan pedangnya kepada Dark Sandman tersebut. Namun, serangan pertama yang dilakukan oleh Roxy hanya bisa menembus permukaan dari pasir yang menyelimuti Dark Sandman tadi. Tentu, hal itu membuat Fate dan Ares terkejut. Bahkan mereka menganggap kalau Roxy itu akan gagal. Tapi ternyata memang nih, serangan pertama dari Roxy cuma tipuan saja. Dan dia tuh sengaja untuk tidak terlalu mengenainya.
Nah sekarang dia pun langsung menendang Dark Sandman tadi dengan kaki kirinya, lalu dia pun menebas inti sihir yang ada dalam monster tersebut dengan pedangnya. Roxy berhasil mengalahkan monster tadi dengan waktu di bawah 10 detik. Itu adalah keberhasilannya, tapi Ares tidak memujinya terlebih dahulu. Dia memang senang Roxy itu menang, tapi dari serangan Roxy yang tadi, banyak sekali gerakan yang tidak perlu. Nah, sebagai perbandingannya sekarang giliran dialah yang menghabisi salah satu Dark Sandman di sana. Tentu tanpa basa-basi, Ares pun langsung menembak Dark Sandman tadi dengan bayonet entry miliknya, dan seketika itu pula, Dark Sandman pun langsung mati. Ya, tentu Ares memusnahkan Dark Sandman tadi dengan gerakan yang tidak sia-sia. Tapi ya itu juga dikarenakan Ares punya status kekuatan di teritorium E. Nampaknya sih, Ares itu memang nggak terlalu senang bila ada Roxy yang mengganggu waktu berduanya dengan Fate. Terlepas dari itu semua, akhirnya mereka bertiga pun melanjutkan penelusuran dalam gurun itu dan mendapati binatang suci yang mereka cari nih. Ternyata binatang suci itu berbentuk kalajengking raksasa dengan ukuran yang sangat besar, teman-teman. Dia bernama Zodiac Scorpion dan memiliki julukan sebagai Shield of God yang berarti perisai Tuhan, teman-teman. Kekuatan dari monster itu juga terbilang gila dan kalian bisa lihat karakter chartnya yang ini. Ya, Fate cukup terkejut dengan kekuatan dari makhluk ini. Berada di teritorium E saja sudah cukup sulit, tapi kenapa dia bisa memiliki status yang luar biasa gila walaupun sudah di teritorium E itu? Nah, entah kenapa juga nih saat Ares melihat sang binatang suci, Ares pun merasakan ketakutan yang luar biasa. Sama seperti saat mereka membicarakan soal Libra. Jadi apakah Ares juga pernah bertemu dengan kalajengking ini atau enggak ya di masa lalunya? Meski begitu, mereka harus mengalahkan kalajengking ini sekarang. Kalau tidak, maka monster ini akan tetap mempengaruhi semua monster yang ada di daerah Lancaster. Dan tentu daerah Lancaster juga tidak akan pernah terbebaskan. Jadi diputuskan juga nih, kalau Ares dan Fate lah yang akan menghadapi sang monster kalajengking, sedangkan Roxy akan mengurus para Dark Sandman yang masih tersisa. Yaps, itu adalah opsi terbaik saat ini. Di sini Fate pun berkata kepada Grid kalau mungkin mereka akan menyerang secara habis-habisan sekarang. Kalau enggak ya maka mereka yang akan mati di padang gurun ini. Nah, saat Fate menyerang kalajengking itu, Ares juga sempat menembakkan Fate dengan peluru buff miliknya yang membuat Fate itu semakin kuat dan juga bisa menghilang dari hadapan binatang suci itu. Tentu itu sangat memudahkan Fate untuk menyerangnya. Tapi ada satu hal yang mengganggu Fate nih. Dia merasa kalau binatang suci ini hanya menyerang dengan insting saja dan tidak seperti binatang berakal yang bisa memprediksi gerakannya. Itu cukup aneh mengingat saat dirinya melawan Divine Dragon, gerakan dari Fate itu dibaca berkali-kali oleh naga tersebut. Bahkan Fate juga hampir kewalahan melawannya. Tapi dia tidak merasakan hal itu saat melawan kalajengking ini. Dia merasa kalau ada yang salah dari kalajengking ini. Namun tetap saja, mereka harus menghabisinya sekarang juga. Nah, ketika itu salah satu capit dari sang kalajengking juga langsung terpotong akibat sayatan pedang dari Fate. Itu adalah sebuah momentum besar bagi mereka. Namun tiba-tiba aja nih, kalajengking itu mengeluarkan suara yang sangat aneh. Seketika itu juga banyak dari Dark Sandman yang mengerubunginya. Fate pun langsung terdiam nih ketika fenomena itu terjadi. Tapi Ares pun langsung berteriak kepada Fate dan Roxy kalau mereka harus segera menyingkirkan para Dark Sandman dari tubuh monster itu. Kalau tidak maka usaha mereka akan sia-sia saja. Ya, nampaknya para Dark Sandman itu diserap oleh sang kalajengking sebagai bahan regenerasi dari tubuhnya. Mau nggak mau, Roxy dan Fate pun langsung melakukan apa yang diminta sama Ares. Tapi nampaknya untuk memusnahkan semua Dark Sandman itu sangatlah mustahil, karena mereka hampir tidak ada habisnya. Bahkan saking banyaknya, level kekuatan dari Fate itu langsung naik drastis ketika dia menghabisi para Dark Sandman itu. Dan tentu, itu tidak baik bagi tubuhnya dan skill glutoninya itu bisa mengamuk. Maka dari itu Luna pun berteriak kepada Fate dalam pikirannya untuk berhenti memburu Dark Sandman tersebut. Tentu Fate pun mau tidak mau harus menuruti Luna nih. Dan setelah beberapa menit, tubuh dari kalajengking tadi pun langsung pulih. Gak hanya itu saja, kekuatan dari sang kalajengking juga meningkat drastis. Dan sekarang pandangan membunuh itu terpancar dari matanya. Melihat keadaan yang seperti itu, entah kenapa Ares pun langsung pingsan di tempat nih. Tentu itu adalah hal yang cukup aneh. Tidak biasanya Ares seperti itu. Nah, melihat hal itu, Grid pun berkata nih kalau Ares sudah berjuang sekuat tenaga. Dia pasti lelah menghadapi trauma masa lalunya. Karena memang perseteruannya dengan Libra itu ada kaitannya dengan binatang suci ini. Nah, di sini Fate pun langsung menggendong Ares di pundaknya dan mengajak Roxy untuk mundur terlebih dahulu nih.
karena bertarung dengan kondisi mereka yang sekarang tidaklah menguntungkan. Tapi nampaknya sang binatang suci itu nggak membiarkan Fate dan Roxy pergi gitu aja. Dia pun menyelam ke dasar pasir, lalu mendekati mereka dengan kecepatan yang luar biasa. Dia juga melayangkan capit raksasanya untuk menghabisi Fate, Roxy, dan Ares di tempat. Melihat hal itu, membuat Fate dengan terpaksa mendorong Ares dan Roxy ke arah yang berlawanan, sehingga hanya dirinya lah yang tercabik-cabik oleh sang kalajengking. Tentu, semua badan dari Fate pun tercabik-cabik. Dia itu masih bisa bertahan karena skill regenerasinya. Namun nih, dia tidak tahu apakah dia sanggup menahan serangan kedua dari binatang suci itu. Untung aja, Din pun datang ke sana nih untuk menyelamatkan nyawa dari putranya. Tentu, Fate pun dibuat terkejut dengan hal itu. Tapi nampaknya gak ada waktu bagi mereka buat mengobrol satu sama lain dengan santai. Karena di hadapan mereka sang binatang suci masih bersiap untuk menyerang. Namun nampaknya hal itu bukanlah masalah bagi Din. Dengan mudah, dia pun langsung membekukan sang kalajengking, lalu meminta Fate menyerang bagian tubuh dari kalajengking itu, dan bukan ekornya ataupun capitnya. Karena memang hal itu percuma saja. Dia bisa meregenerasi kedua bagian itu dengan cepat. Nah, ketika dirasa sudah mengumpulkan kekuatan yang cukup, Din juga pun langsung melancarkan serangan pamungkas dengan tombak miliknya, dan menghancurkan tubuh dari kalajengking tadi. Anehnya, saat tubuh monster itu hancur, tiba-tiba saja muncul tubuh gadis kecil dari dalamnya. Din pun menjelaskan nih, kalau binatang suci itu adalah temannya yang bernama Snow, yaitu gadis kecil itu teman-teman. Sama seperti Din, dia juga dibangkitkan karena pintu dari negeri jauh itu terbuka. Tapi kebangkitannya ini tidaklah sempurna. Din merasa kalau Snow ini hanya memiliki setengah dari kekuatannya saja. Yaps, kalajengking ini sudah membuat Fate dan Ares kesulitan. Tapi ternyata dia itu hanya memiliki setengah dari kekuatannya aja yang asli teman-teman. Nggak bisa terbayang deh apabila dia mendapatkan kekuatan penuhnya. Tapi terlepas dari itu semua, nampaknya Din akan membunuh Snow juga nih. Daripada nantinya Snow itu akan merepotkan Fate lagi. Namun, ketika hendak menusuk jantungnya dengan tombak, Fate pun menghentikan aksi dari Din. Dia berkata kalau ayahnya tidak boleh membunuh gadis muda seperti ini. Lagi pula dia mengeluarkan air mata dalam keadaan pingsan. Jadi ada kemungkinan aksi yang tadi juga bukanlah keinginan pribadinya. Melihat kalau putranya bersikeras melindungi Snow, membuat Din tidak punya pilihan untuk melepaskannya kali ini. Tapi Din mengingatkan Fate lagi nih, kalau binatang suci adalah musuh alami pemegang senjata Mortal Sin. Maka dari itu, dia adalah musuh alami dari Fate dan Ares. Jadi, Din itu berharap nih kalau Fate tidak melupakan hal itu. Kemudian, Din pun langsung berjalan ke arah Ares yang masih pingsan, lalu mengucapkan beberapa patah kata ke telinganya Ares, dan pergi dari hadapan Fate juga Roxy nih. Yaps, masih sangat misterius nih, apa motif tindakan dari Din ini. Namun yang terpenting sekarang bagi Fate dan Roxy adalah merawat Ares yang terluka nih. Di sini, Fate pun meminta Roxy untuk membawa Ares pulang ke benteng Lancaster dulu, untuk diobati, sedangkan dia akan menunggu Snow bangun dari pingsannya. Mereka nggak bisa membawa Snow ke dalam wilayah Lancaster gitu aja. Ada kemungkinan Snow bisa berubah menjadi binatang suci lagi. Maka dari itu lebih baik membiarkannya di sini sambil menunggunya siuman saja. Awalnya sih Roxy nggak setuju dengan ide itu. Tapi mau bagaimana lagi? Keselamatan para penduduk wilayah Lancaster juga perlu diutamakan. Jadi, akhirnya nih mereka berdua pun berpisah di sana. Dan cerita di part ini pun berakhir. Oke, mungkin sudah pembahasan singkat untuk Berserk of Gluttony kali ini. Jika kalian suka video ini, jangan lupa untuk like, komen, dan juga subscribe dan juga share agar gue lebih semangat lagi dalam membuat video dalam channel ini. Terima kasih telah mendengarkan sampai detik ini. Gue Gary Christopher, signing off.